Validasi jadi nilai, jadi sebuah kebutuhan. Validasi itu sekarang itu dinilai dari apa, like, dari subscribe atau follower, dari jumlah view, dari komentar. Sorry teman-teman ya. Jadi orang sekarang upload nih konten nih, misalnya lagi jalan-jalan nih di Jogja misalnya, tapi nggak ada yang like nih, orang komennya malah negatif. Apaan sih lo, norak? Apaan sih lo, norak, miskin? Apa tanggapan yang upload video itu? Pasti dia marah-marah nih. Waduh. Orang sekarang itu kebanyakan gitu tuh. Dia punya apa nih? Misalnya dia bikin video nih di IG, upload lah, di upload lah tuh videonya. Kan itu video kan disebar kemana-mana tuh ya. Nah dia jangan lupa follow, jangan lupa like. Itu namanya butuh validasi. Jadi sekarang itu validasi adalah titik atau tolak ukur. Semakin viral, semakin sukses. Karena orang sekarang itu nganggapnya kalau gua banyak yang suka nih di sosmed, viral videonya sukses. Padahal belum tentu, belum tentu. Jadi kesuksesan itu ya bukan dari validasi, dari tergantung teman-teman sih. Tapi kalau orang sekarang kebanyakannya gue viral berarti gue sukses. Ya kita nggak tahu kan. Oke, kenapa ini penting? Oke, gue akan bahas. Yang pertama adalah menjadi tolak ukur kesuksesan. Baru masuk nih ke poin pertama. Misalnya nih orang kerja, orang nih bikin konten komedi terus meledak, sukses. Padahal biaya produksinya belum tentu tercukupi. Maksudnya balik modalnya tuh kan meledak tuh videonya. Kan kalau di YouTube kan ada AdSense, namanya AdSense tuh. Kalau nggak ada AdSense teman-teman, AdSense itu kayak sebuah akun di mana yang punya channel YouTube-nya dapat duit dari situ, dari iklan. Yang nggak tahu nih. Jadi itu dapat duitnya dari situ ya. Nah, karena meledak videonya, dapatlah validasinya atau sebuah reward dari orang. Misalnya, makasih bang, bagus videonya, di like, komen, di share. Ya bagus, jadi bagus sih. Tapi kan orang kadang ada yang overthinking nih. Waduh, stres gue bang, video gue sepi nih, gimana ya? Aduh, gue udah ngeluarin duit banyak banget lagi tuh. Ada yang kayak gitu. Ya gue maksudnya oke lah, bagus lah sebuah pencapaian. Tapi kan ada yang stres gitu, kadang nggak jelas gitu. Kadang modal nekat kayak minjem duit ke orang buat flexing di sosmed, upload terus dapat validasi. Jadi kadang orang menunjukkan kesuksesannya lewat sosial media ya, dapat validasi baru dia seneng. Padahal ya orang belum tentu kan suka. Belum tentu suka dengan konten kita, belum tentu suka dengan mungkin pikiran kita atau pola pikir kita, teman-teman. Jadi ya nggak usah. Contoh nih orang nih, gua ngangkat kasus nih. Contoh orang baca buku, seminggu bisa baca misalnya 5 misalnya gitu kan. Upload lah, gua join trend nih. Ada gambar bukunya, gambar covernya di sini cover bukunya, gua baca buku ini. Terus tujuannya apa orang ngupload biasanya? Dapat like kan, ya udah. Jadi validasi atau reward atau sebuah like di sosmed itu jadi kebutuhan orang sekarang. Ini kan jadinya kan sebuah sosial yang baru. Emang dulu ada? Belum kan belum ada IG. Sekarang udah ada, dari semenjak diluncurkan dan masuk ke Indonesia sampai berkembang sekarang. Orang ngupload di SG nih, lagi jalan-jalan nih, misalnya ke Jakarta nih, ke gedung-gedung mewah, cepret masukin IG atau enggak bikin postingan. Ada yang nge-like, "Wih, Bang, di mana, Bang?" Tujuannya apa? Dapat like kan? Iya, pasti gitu. Jadi ya flexing lah. Kadang saya tuh kemarin kan baca berita nih. Jadi di Cina itu orang itu nggak boleh yang namanya flexing dan konten-konten itu dibatasin. Ya kadang tujuannya kenapa orang pada flexing? Satu, butuh validasi. Yang kedua, cari duit.
Orang flexing nih, terus ujung-ujungnya dia buka kelas, ya. Ntar orang-orang pada bayar, tambah kaya. Tujuannya gitu kebanyakan orang. Dia buka kelas terus tambah kaya aja udah. Karena flexing. Hati-hati teman-teman, ini kadang ngejebak kita loh. Jadi sebagai user Instagram, sebagai user TikTok, kita harus waspada terhadap kondisi seperti ini. Karena ini kita menjadi sebuah dogma baru di masyarakat tentu saja ya. Kadang butuh validasi. Contohnya orang nih, keterima kerja nih, butuh nggak validasi? Butuh. Misalnya validasi itu nggak hanya di sosmed ya, bisa juga di tetangga mungkin. Karena saya tuh kan orang nggak suka nih kalau misalnya ada orang, oh bagus bang, ya udah biasa aja gitu, nggak usah apa dibesar-besar kayak orang nih keterima kerja nih, wow heboh orang. Biasa aja. Jadi validasi itu cukup kita aja yang merasakan. Nah, sekarang kan menilai kebenaran aja kadang butuh validasi loh. Menurut dia menilai sebuah kebenaran pun dari jumlah like. Like dikit, wah berarti bohong nih. Tenggelam videonya. Padahal video yang bohong, videonya meledak, itu bakalan viral dan orang nganggapnya, oh bener bang, makasih bang ya. Padahal caranya salah. Kok bisa meledak viewnya? Viral. Jadi sekarang itu kebenaran bakal kesalahan itu bisa jadi betul kalau videonya viral. Jadi kita sebagai pengguna jangan sampai memviralkan hal tersebut, dan kita juga harus telusuri dulu dan bagaimana kita tuh berpikir secara rasional, nih otak kita dipakai, dan juga kita jangan sampai kemakan yang namanya FOMO atau ikut-ikutan orang. Kita harus punya pendirian. Kadang orang sekarang tuh nggak punya pendirian teman-teman, ikutin orang nih, viral sampai kadang lupa sebenarnya gue tuh siapa sih, karakter gue kayak gimana sih. Ini penting sekali teman-teman, jangan kita abaikan ya, karena itu kan kepribadian kita sendiri. Sekian dan terima kasih.